Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mirza, NIM 17 20 10 10 10 62. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul imunodefisiensi. Baik, imunodefisiensi ini adalah suatu keadaan di mana itu terbentuk sistem pertahanan tubuh yang inkompeten, yaitu sistem kekebalan tubuh yang tidak berfungsi secara adekuat, sehingga mudah terjadi infeksi yang berulang dan lebih berat daripada biasanya. Terbentuknya sistem imunokompeten sangat penting untuk melindungi organisme tubuh terhadap invasi dari luar. Karena itu setiap defisiensi pada salah satu komponen dari sistem ini dapat mengganggu seluruh aktivitas sistem pertahanan tubuh. Gangguan pertahanan ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi seperti virus, jamur, bakteri, maupun dapat terjadi kanker. Lalu untuk perubahan patologis dari fungsi imunologis pada dasarnya itu dikelompokkan ada 3. Yang pertama ada reaksi hipersensitivitas, di mana stimuli imunogenik kecil dapat menimbulkan respon imun yang besar. Kemudian untuk penyakit autoimun, di mana kemampuan sistem imun untuk membedakan antara self dan non-self antigen rusak ataupun hilang. Lalu ada sistem sindrom imunodefisiensi, di mana kemampuan untuk memberikan respon imun secara efisien dirusak ataupun tidak ada. Lalu untuk klasifikasinya, secara etiologi terdapat 2, yaitu primer dan sekunder. Kalau yang primer itu atau kongenital oleh sebuah abnormalitas secara genetik yang merusak respon imun humoral ataupun selular. Kalau yang sekunder itu didapat merupakan kondisi yang terjadi akibat dari penyakit penyerta seperti keganasan, malnutrisi, maupun infeksi virus. Atau karena tindakan medis, khususnya obat yang mengandung obat imunosupresan. Sedangkan berdasarkan patogenesisnya dapat diklasifikasikan menurut komponen respon imun yang terlibat. Ada sel B, sel T, imunitas yang dimediasi oleh fagosit, dan juga imunitas yang dihubungkan dengan aktivasi dari komplement. Yang pertama ada yang non-spesifik, yang pertama ada defisiensi komplement, berhubungan dengan peningkatan insidensi, infeksi, dan penyakit autoimun, sistemik lupus erythematosus. Komplement ini dibutuhkan untuk membunuh kuman, dibutuhkan untuk opsonisasi, hemotoksis, pencegahan penyakit autoimun, dan mengeliminasi dari kompleks antigen antibodi. Defensi komplement ini, terutama pada protein C3, dapat menimbulkan berbagai akibat seperti infeksi bakteri yang recurrent atau terjadi lagi, terus peningkatan sensitivitas terhadap penyakit autoimun. Lalu ada defisiensi sistem fagosit. Fagosit ini menghancurkan mikroorganisme dengan atau tanpa bantuan dari komplement. Defisiensi fagosit sering disertai dengan infeksi yang berulang. Defisiensi ini ditekankan terhadap sel PMN. Yang pertama ada kuantitatif, neutropenia atau granulositopeni ditemukan dapat disebabkan oleh penurunan produksi atau peningkatan destruksi. Penurunan produksi neutrofil dapat disebabkan karena pemberian depresan sumsum tulang, kemoterapi pada kanker, terus leukemia. Peningkatan destruksi neutrofil dapat merupakan fenomena autoimun akibat pemberian obat tertentu. Lalu ada kualitatif, yang pertama ada kronik granulomatosis, CGD merupakan ciri infeksi recurrent berbagai mikroba, baik yang gram positif maupun yang gram negatif. Pada CGD ini ditemukan defek dari neutrofilnya. Ketidakmampuan untuk membentuk hidrogen peroksidase atau metabolit oksigen toksik yang lain. Terus ada defisiensi dari G6PD, penyakit imunodefisiensi yang terikat pada kromosom X atau X-linked. Penyakit ini diduga akibat dari defisiensi NADPH dalam keadaan normal. Lalu ada defisiensi imun spesifik, yang pertama ada yang sel B, merupakan gangguan dari perkembangan dari sel B-nya. Berbagai akibat dapat ditemukan seperti adanya semuanya imunoglobulin atau satu kelas ataupun subkelas dari imunoglobulin. Penderita defisiensi ini akan lebih mudah menjadi sakit dibanding dengan yang hanya menderita defisiensi kelas imunoglobulin tertentu saja. Lalu ada yang sel T, penderita dengan defisiensi sel T kongenital sangat rentan terhadap infeksi virus, jamur, dan protozoa. Oleh karena itu, sel T ini sangat berpengaruh terhadap sel B, maka defisiensi sel T disertai pula gangguan produksi imunoglobulin yang tampak, dan tidak adanya respon dari vaksinisasi dan seringnya terjadi infeksi. Next. Lalu pada saat kehamilan, defisiensi imun spesifik yang fisiologik ada kehamilan, defisiensi imun seluler dapat ditemukan dalam kehamilan. Keadaan ini mungkin
diperlukan untuk kelangsungan hidup fetus yang merupakan allograft dengan antigen paternal. Hal tersebut antara lain dapat disebabkan karena terjadinya peningkatan sel T atau oleh efek supresif faktor humoral dibentuk dari trofoblast. Wanita hamil memproduksi imunoglobulin yang meningkat atas pengaruh dari hormon estrogen. Imunoglobulin G diangkut melalui plasenta oleh reseptor FC pada akhir kehamilan 10 minggu, akhir hamil 10 minggu. Usia tahun pertama, sistem imun pada usia 1 tahun sampai usia 5 tahun masih belum matang. Lalu untuk usia lanjut, golongan usia lebih sering mendapatkan infeksi daripada yang usia muda. Karena atrofi dari timus, fungsi timusnya menurun, terus timusnya involusi, dan jumlah sel T naif dan juga respon sel T-nya makin berkurang. Lalu untuk defisiensi imun didapat sekunder, yang pertama ada malnutrisi dan defisiensi zat dapat menimbulkan depresi sistem imun, terutama pada imunitas yang seluler. Untuk infeksi, dapat menimbulkan defisiensi imun. Infeksi virus dapat menginfeksi tubuh dan menginduksi supresi dari delayed type dari hypersensitivitas sementara. Jumlah sel T dalam sirkulasi nanti itu dan respon limfosit terhadap antigen dan mitogennya akan menurun. Terus bisa juga gara-gara obat trauma dan tindakan kateterisasi dan juga bedah. Obat ini sering menimbulkan defisiensi imun yang sekunder atau acquired. Imunosupresi merupakan efek samping dari steroid dan obat yang sitotoksik sudah sering digunakan pada penyakit autoimun dan mencegah penolakan dari transplantasi. Memberikan obat, tindakan kateterisasi, dan bedah dapat menimbulkan imunokompromis. Obat-obat imunosupresi dan antibiotik dapat menekan sistem imun pasien yang mendapat trauma seperti luka bakar atau dengan bedah, akan kurang mampu menghadapi dari patogen. Mungkin akan melepaskan faktor dan juga akan menekan dari respon imun yang dihasilkan oleh tubuh. Terus ada yang penyinaran. Dalam dosis tinggi, penyinaran itu akan menekan seluruh jaringan limfoid, sedang dalam dosis rendah dapat menekan aktivasi dari sel T secara selektif. Bisa juga karena penyakit berat, terus kehilangan imunoglobulin atau leukosit, juga stres. Stres ini menunjukkan berbagai efek terhadap sistem imun. Sistem imun berintegrasi dengan stres. Sistem imun dapat bekerja sebagai sistem sensoris pada infeksi dan melalui peningkatan respon fase akut. Pada keadaan lain, stres ini dapat menghambat kerja dari sistem imun. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.